Yuk, ini di poin terakhir ya, kalau bisa dibilang praktik. Nah, praktiknya tuh kayak gimana sih gitu. Ini aku ada satu poin-poin yang itu yang jadi ini ya, jadi guidance-nya. Tapi di sini aku sambil ceritain di dua bisnis aku yang sekarang sedang aku fokuskan ini, yang Zil Indonesia dan Meritus Indonesia sendiri. Pasti teman-teman tahu ya, tadi seperti aku bilang terdengar klise gitu. Tapi ya memang balik lagi kalau kita nggak berangkat dari apa yang kita cintai itu akan sulit kita seriusi kayak gitu. Sebenarnya ini kaitannya itu dengan apa ya, komitmen kita dan ya bakal full effort atau enggak gitu kalau kita nggak berangkat dari apa yang kita suka kayak gitu. Kayak di Indonesia sendiri aku memulainya tadi berdasarkan dari keresahan dan juga problema yang aku temui gitu, bahwa pendidikan formal itu masih sangat-sangat kurang kalau kita ingin berkarir di era yang sekarang kayak gitu. Makanya kenapa ada hal-hal yang perlu kita fokuskan untuk bisa ngebangun itu. Begitu juga dengan Meritus Indonesia, aku berangkat dari hobi karena aku backgroundnya dari bisnis tapi juga menyenangi dunia edukasi gitu kan. Meritus Indonesia ini pas aku balik ke Jawa, aku nggak punya teman sekitar sini siapa yang bisa aku ajakin untuk ngobrol-ngobrol dan diskusi terkait apa ya, terkait ada perkembangan-perkembangan apa aja gitu. Dan aku melihat pas itu di sini tuh banyak anak-anak yang lagi pulang kampung ya, karena mungkin kalau mereka sendiri kuliahnya di luar-luar kota, pas mereka balik karena ada pandemi kan pada kuliahnya tuh dari rumah semua ya, mereka pada balik dan ya pasti mencari aktivitas gitu, jadi nggak cuma pengen ngopi doang gitu kan, nggak cuma pengen nongki-nongki doang, tapi ya gimana caranya biar mereka bisa dapat duit gitu ya, dengan mereka bisa bangun bisnis. Bahkan sekarang yang kita sudah bantu untuk mereka sendiri mungkin melahirkan bisnis atau mungkin ngembangin bisnis itu tuh juga sudah mencapai angka lebih dari 100 pengusaha muda yang ada di sini gitu. Nah, itu yang jadi apa ya, jadi PR penting gitu untuk menciptakan komunitas yang mendukung itu tadi gitu. Nah, teman-teman kalau memang pengen bikin bisnis nanti, usahakan itu memang dari teman-teman sendiri setidaknya sudah pernah mengenal bidang itu, menyenangi bidang itu, dan juga memiliki beberapa privilege di bidang itu gitu. Entah itu relasi, entah itu mungkin memang punya apa namanya, duit untuk itu dan sebagainya kayak gitu. Terus ATM ini jadi salah satu metode yang ya yang kita bisa gunakan. Kayak kita melihat ya di dunia pendidikan di Indonesia sendiri saat itu ya, aku memikirkan itu udah banyak banget yang juga bergeraknya di era di apa ya, di pemberian kelas-kelas pengembangan dan sebagainya. Bahkan kayak udah ada yang gede-gede kayak Ruang Guru, kayak mau belajar apa, Udemy Indonesia dan sebagainya gitu. Tapi pasti mereka itu punya plus minusnya masing-masing. Nah, kalau teman-teman nih cari ide, gitu, menemukan ide bisnis, itu juga nggak perlu bener-bener apa ya, harus mulai dari nol gitu. Teman-teman bisa cari, mungkin tertarik nih di bidang F&B gitu ya. Teman-teman bisa cari inspirasi dari yang udah ada nih. F&B kan banyak banget ya. Kita lebih fokusin lagi F&B apa nih? Misalnya di bidang makanan apa, bla 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 bla. Itu teman-teman bisa ulik, cari referensi dari yang udah pernah ada sekarang. Nah, itu teman-teman cari tahu minusnya apa. Jadi kita bisa analisa minus dari kompetitor kita apa. Nah, itu kita usahakan kita ada di bisnis kita kayak gitu. Jadi sekarang pun juga kalau di bidang fashion banyak banget nih, yang dulunya tuh kayaknya belum begitu banyak ya, kayak adanya thrift store gitu, kayak jual baju-baju yang baju-baju thrift gitu loh. Jadi sekarang tuh makin menjamur, itu bukan menjadi hal yang negatif gitu, karena semakin banyaknya muncul otomatis kan berarti demand-nya juga banyak gitu kan. Nah, makanya di sini teman-teman juga perlu melihat apa nih gitu, amati yang bisnis-bisnis sekitar yang mungkin juga lagi rame, banyak digandrungi juga, dan itu juga teman-teman suka dengan hal itu kayak gitu. Makanya mungkin bisa di copy tapi nanti ada modify di situ, karena ya biar orang tuh memilih gitu, kenapa harus di tempat lu gitu, kenapa nggak di yang ini gitu. Itu teman-teman juga perlu memikirkan tuh ciri khas yang tadi aku bilang sebelumnya gitu. Selanjutnya, hadirkan solusi ini menjadi nilai lebih, karena ketika bisnis kita itu menjadi solusi dari masalah orang lain tuh akan cenderung untuk ya mau membeli ataupun menggunakan solusi itu gitu. Karena di sini teman-teman juga hati-hati adanya perbedaan ya user sama customer ya, karena kalau user tuh ya mereka memiliki masalah yang sama, tapi mungkin mereka nggak punya duit untuk membelinya gitu. Kalau customer itu mereka punya nilai beli itu, mereka punya daya beli untuk menggunakan solusi itu. Nah,
di sini kalau bisa dilihat, gak usah jauh-jauh dari sekitar kita tuh kita mulai belajar untuk mencari masalah. Jadi bukan kita cari cari ini ya, cari perkara ya, tapi kita bisa mencari permasalahan yang di sekitar kita itu ada apa aja sih. Kayak misalnya yang sederhana aja, kayak apa ya, ada inovasi itu tuh misalnya nggak berubah banyak nih gitu, tapi ketika kita melihat oh anak-anak itu ya, misalnya anak itu tuh memakai aplikasi tertentu dan itu menemukan kendalanya tuh ada di sini gitu. Nah itu tuh bisa kita jawab permasalahan itu menggunakan solusi yang kita punya kayak gitu. Jadi di sini ada hal yang kita perlu identifikasi dari sekeliling kita, kita perlu lebih peka lagi gitu. Mungkin teman-teman di sini yang nggak begitu peka belajar untuk lebih peka kayak gitu, karena kadang hal-hal itu tuh sepele gitu tuh bisa menjadikan hal yang luar biasa. Kayak tadi si Humans tadi ya, parfum Humans, kalau teman-teman tahu, dia itu berangkat dari ya orang itu kalau mau beli parfum kadang itu bingung mau mau wanginya apa. Itu buat orang-orang awam ya, kayak nggak tahu, terus harus kalau misalnya mau pakai brand-brand luar itu tuh kayaknya mahal-mahal banget kayak gitu. Bahkan mereka itu nggak bisa bikin wangi yang mereka suka sendiri gitu. Nah, Humans ini hadir menjawab permasalahan itu. Mereka ngasih solusi buat orang-orang yang bingung nih mau cari parfum apa, dan mereka yang mungkin punya ketertarikan untuk membuat parfum sendiri, bahkan mereka bisa request sendiri wanginya seperti apa. Nanti mereka itu akan datang dan apa namanya ya mereka bisa nyobain dulu gitu. Kadang kita beli parfum online kan kita nggak bisa nyobain kan. Nah, itu dia bisa menghadirkan itu. Nah, itu luar biasa untuk kita coba ulik nih sekitar kita apa ya gitu. Kalau yang di Indonesia tadi tentunya aku menghadirkan solusinya karena saat itu di Kota Batam sendiri demand untuk pekerjaan digital tuh banyak banget, karena kayak di sana itu tuh butuh misalnya programmer ya, coding itu mereka tuh butuh 1.000 programmer tuh tiap bulannya saat itu, kayak pasti banyak banget gitu yang mereka sendiri akan siapkan kalau sendiri. Makanya kenapa kita juga akan bantu untuk menghadirkan solusi itu kayak gitu. Terus creativity. Nah, creativity itu ini ya, jadi hal yang tadi untuk memodify gimana cara kita bisa cari inovasi dari yang produk-produk yang udah ada. Jadi apa yang akan kita lakukan biar hal itu tuh berbeda dan sebagainya gitu. Itu perlu ada creative thinking-nya, dan di sini nggak perlu teman-teman aja gitu yang kreatif, tapi bisa nih dengan menggandengi teman-teman anak-anak lain gitu yang bakal jadi timnya, yang mereka sendiri juga kuat di bagian creativity-nya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu juga untuk inspirasi kreatif itu di media sosial tuh juga udah banyak, kayak sesimpel packaging aja kita bikin yang lebih kreatif lagi, atau yang lebih apa ya bahasanya kalau cewek itu yang lebih lucu lah, yang lebih lucu tuh itu akan berbeda loh tampilannya dengan yang mungkin sama-sama jualan jilbab ya, tapi yang satunya itu kita pakaiin packaging yang lebih lucu, kita ada bonus-bonus lainnya yang kita kasih kayak gitu kan, itu akan berbeda hasilnya dengan ya kita pasti pakai kantong kresek doang kayak gitu. Nah, muncul kreativitas ini juga diimbangi dengan adanya keadaan realitinya ya, karena kadang kita mikir apa namanya lucu tapi ternyata nggak menutup cost-nya, atau misalnya kita justru mengeluarkan cost lebih banyak dari apa namanya harga jualnya. Nah, itu kita perlu imbangi dengan keadaan itu. Jadi kreatif boleh, tapi yang paling penting adalah gimana biar itu bisa balance dan efektif untuk bisnis kita kayak gitu. Pengalaman, makanya kenapa kita perlu memulainya dari muda biar pengalaman gagal kita tuh banyak banget gitu loh. Jadi gak apa-apa kita kumpulin aja pengalaman-pengalaman gagal itu, dikumpulin jadi satu. Nah, ini bisa jadi catatan, jangan sampai itu diulang, jangan sampai diulangi gitu. Nah, ini ide bisnis itu seiring perjalanannya itu bisa menggeluti usaha itu tadi, karena sukses itu kan penilaian juga berbeda-beda ya. Maksudnya pengertian sukses di dalam bisnis itu kita tuh punya standar yang berbeda-beda, entah itu dari penjualan, entah itu dari pemakaian, entah itu bla 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 bla, atau mungkin dari segi ya orang tahu aja itu berapa banyak yang orang tahu, itu juga sudah bisa menjadi salah satu poin sukses kita kayak gitu. Jadi pengalaman ini ya tadi kita bisa dapetinnya kalau kita udah coba dari sekarang gitu. Kayak sekarang pun banyak kayak bisnis yang mulai famousnya sekarang ya, atau lagi melejitnya sekarang, itu juga mereka memulainya dari 10 tahun yang lalu, bahkan udah dari riset sampai 15 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti pengennya ke arah sana gitu ya, perlu adanya gagal-gagal dulu, karena kalau kita nggak ada nyoba kegagalan yang itu dulu, kita nggak pernah tahu
mana yang benar kayak gitu loh. Kayak tadi ya orang-orang kayak biasa seperti siapa ya tadi, ada Wirda gitu kan, Wirda Mansur tuh mungkin ya dia punya privilege yang dimana dari kecil tuh orang tuanya juga udah punya bisnis, jadi dia akan melanjutkan aja. Tapi dari si Wirda sendiri, dia belajar dari pengalaman yang udah di-share dari orang tuanya dan sebagainya, itu jadi notice buat dia nyoba dulu. Nah, nyoba pun dia tuh nggak langsung berhasil kemarin, karena ya walaupun orang tuanya yang punya bisnis, dia sendiri kan juga baru belajar bisnis itu kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ada dukungan dari orang tuanya, ya akhirnya dia bisa belajar dari pengalaman itu. Nah, itu karena sudah yang privilege-nya adalah keluarganya itu. Nah, kalau memang belum menemukan hal itu, ya kita harus mencarinya gitu. Kita perlu, misalnya kita punya nilai lebih ya dari diri kita, itu kita pinter nih ngomong gitu, atau kita pinter nih untuk bersosialisasi. Nah, itu kita kumpulin orang sebanyak-banyaknya. Nah, ketika misalnya kita nanti punya produk, ya kita udah punya teman-teman yang bisa support kita kayak gitu. Itu juga salah satu privilege yang kita bisa miliki gitu. Oke, nah ini yang Entrepreneur Starter Kit ini adalah poin paling terakhir. Tadi aku bilang tadi poin terakhir, ini poin paling terakhir teman-teman. Jadi